ketika kita melihat yang namanya perkembangan keilmuan, maka memang pada waktu itu tokoh-tokoh hebat, pemikir-pemikir hebat, filosof-filosof, ilmuwan-ilmuwan hebat itu memang ngumpul itu adalah ngumpul di Yunani. Tapi yang perlu diingat begini, Yunani ini istilahnya kan itu kalau saya tidak salah yaitu kan ada di dua benua, ya. Antara benua Eropa dengan benua Asia, ya. Dan kalau ditelusur lagi sebelum bicara Yunani itu adalah dari Turki, ya. Yang dulu disebut Iota, ya. Dan kemudian disinilah asal Thales Anaximenes, filosof-filosof awal yang kemudian bergerak menjadi yang kita kenal seperti ya Socrates, Plato, Aristoteles dan sebagainya di situ. Nah, kemudian ini memang berkembang, ya, berkembang sampai masuknya Islam di abad ke-6 Masehi, ya, kelahiran Nabi Muhammad, perkembangan Islam dan sebagainya. Nah, ini terjadi pergeseran keilmuan yang kemudian akhirnya apa? Akhirnya Islam lah yang kemudian faktanya itu mendominasi di dalam keilmuan. Pada waktu Islam mendominasi, Eropa ini masih masuk Dark Age atau yang namanya masa kelam, masa kegelapan. Ya. Nah, ini yang versinya sejarah-sejarah yang tidak sengaja tidak diakui oleh Barat tentang perkembangan ilmu yang tinggi. Satu seperti di Cina, dua seperti di India, tiga itu juga adalah di Indonesia. Maka jangan heran ya. Misalkan sekarang piramid Mesir itu usianya yang paling tua, piramid Mesir itu usianya sekitar 6.300 tahun sebelum Masehi kisaran itu. Nah, sementara piramid yang ditemukan di Gunung Padang, ya dari Jawa sana itu kisaran usianya itu 6.000 sampai 25.000 tahun sebelum Masehi, dan teknologinya ini lebih tinggi daripada teknologi yang ada di sekarang. Mesir. Sebenarnya bangsa Indonesia ini mengalami kemajuan atau kemunduran. Kalau dulu di masanya kakek-kakek moyang kita bikin pintu besi, yaitu cuma besi dipanasi terus dipencet-pencet ini jadi bikin keris dipanasi dipijeti. Ya. Tapi kemudian dengan masuknya teknologi barat, ya, yang terjadi apa? Yang terjadi kita butuh peralatan dengan kerumitan, dengan pembiayaan yang tinggi, ya, dan hasilnya maksimal. Iya, kadang-kadang ujung-ujungnya adalah itu bisnis. Nah, gitu ya. Artinya tidak dipermudah, malah dipersulit. Gitu. Malah mempersulit. Sehingga di sini nanti ya kembali lagi, saya meyakini bahwa apa? Orang ini nanti akan kembali kepada fitrahnya, yaitu apa? Yaitu kembali kepada solusi-solusi yang sifatnya itu bukan hanya akal pikir, tapi solusi-solusi batinnya, solusi-solusi rohaninya. Ya. Dan ini nanti terjadi sebuah pergeseran seperti itu. Ya. Sekarang contoh yang diawali sama Das Kapitalnya Karl Marx, kemudian bergeser ke Stalin, ya, ke Lenin, ya, Mao Zedong dan lain sebagainya, sampai kemudian Imam Khomeini pernah ngirim surat tahun 89 ya, menyampaikan ke Gorbachev bahwa apa, komunis itu sudah apa istilahnya tidak fungsi, dipakai itu sudah jalan. Akhirnya terjadi fakta loh ya, tahun 91 kemudian terjadi glasnost sama perestroika yang sifatnya apa, hancur Uni Soviet. Dan yang menarik bahwa apa, sekarang ini negara-negara pecahan Uni Soviet seperti contoh Uzbekistan ya, kemudian daerah Turkmenistan dan lain sebagainya itu kalau kita amati mereka itu sangat kuat di dalam masalah religiusnya. Ya. Nah ini yang artinya bahwa tidak bisa dibendung bahwa gelombang pergerakan dunia ini akan kembali mengajak kepada masalah sisi spiritualitas, sisi kerohanian, bukan lagi solusi secara fisik, bukan lagi solusi secara akal fikir, ya. Tetapi merupakan solusi secara kerohanian. Ambil satu gambaran database di alam semesta. Ini kan sifatnya sebenarnya unlimited, tidak terbatas. Diterima oleh panca indera mata terbatas, ya. Diterima oleh panca indera telinga terbatas, diolah oleh akal fikir ini terbatas. Maka kesimpulannya pasti terbatas. Tapi kalau database dalam semesta
diterima oleh hati yang tidak terbatas, diolah oleh hati dengan cara yang tidak terbatas, kesimpulannya sederhana, cuma serak apa tidak serak loh. Maka kesimpulan ini adalah hasil kesimpulan dari yang tidak terbatas. Itu akan menjadikan sebuah solusi yang presisi. Ya. Tapi kalau solusi pikiran ini banyak meleset. Ya. Nah gitu. Ya, jadi saya jadi ingat lagi ya, jadi bahwa orang yang pernah mengaku dirinya Tuhan saja, ya kan, pada saat yang sangat tersedih dia menyebut Tuhan kan gitu. Nah, sebenarnya kan begini toh. Itu orang yang sudah mengaku Tuhan kan Iya. gitu. Dan juga sama sebenarnya ketika orang itu ya mengatakan tidak percaya pada Tuhan, pada dasarnya itu menunjukkan dia percaya pada Tuhan. Kenapa ditolak? Kenapa dia mempercayai sesuatu kalau Tuhan itu tidak ada? Kenapa harus diributkan? Tidak harus diributkan, kenapa harus diantikan, kenapa harus tidak diyakini? Iya. Anti itu berarti ada. Ya artinya dia meyakini pada apa? Dia mengantikan atau menolak keberadaan Tuhan karena pada dasarnya ya dia meyakini keberadaan Tuhan. Oke, yang kedua Mas. Jadi Ya. menarik begini bahwa santunan nasional ini bukan hanya sekedar kita berdoa untuk keluarga, bangsa dan negara, bukan hanya untuk keselamatan dan kejayaan. Saya melihat ini ada unsur pendidikan yang sangat bagaimana menyelesaikan persoalan yang sudah tidak kita mampu. Indonesia itu kan sudah rumah persoalannya jadi ya. Ini enggak siapa ya? Kedua G20 ya begitu, nggak mampu. Nah artinya kalau disandingkan dengan kebangkitan tasawuf dunia, disandingkan dengan problem dunia hari ini ya, tentang hari ini ada krisis macam-macam di Eropa dan macam-macam, ternyata santunan nasional ini mungkinkah, ini pertanyaan saya ini, mungkinkah ini bukan hanya untuk nasional, mungkinkah ini juga untuk dunia, dan ini juga pendidikan bukan hanya untuk keluarga dan nasional, mungkin ini akan menjadi pendidikan dunia, atau mungkin orang suatu saat akan melihat bahwa ini adalah cara-cara tasawuf untuk mengatasi persoalan-persoalan nasional dan dunia. Ya, Gimana? karena sekarang ini yang mengikuti, Ya. ikut berperan di dalam santunan nasional, mayoritasnya itu kan masih wilayahnya itu wilayah Indonesia. Ya memang ada ya, seperti kayak beberapa waktu yang lalu Malaysia, warga yang di Malaysia ikut santunan, kemudian yang di Australia ya itu ikut santunan, kemudian yang di Hong Kong ikut santunan, di Singapura ikut santunan, ya. Tetapi sifatnya masih belum menyeluruh seluruh dunia, ya, sehingga saya melihatnya ya, karena yang santunan itu belum meliputi seluruh dunia, ya dampaknya mungkin belum seluruh dunia, ya, masih penekanan kepada yang ada di Indonesia. Nah, di dalam hal itu kita mempelajari sejarah ya, kita itu tidak bisa mengingkari bahwa keberadaan bangsa Indonesia dan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sejarahnya itu tidak bisa dilepaskan dari para ahli-ahli spiritual atau para ahli-ahli tasawuf. Tidak bisa ya. Ambil satu contoh titik pusatnya saja, ibu kota Jakarta ya. Adanya Jakarta itu dari kata-kata Jayakarta, itu sebab adanya yang namanya Fathahillah ya, atau Falat, yang notabene ini adalah orang dari Samudra Pasai, kemudian ikut di masanya Sultan Trenggono, Demak Islam ya, dan dia bukan yang di Cirebon, yang di Demak, Jawa Tengah. Kemudian dia dikirim sebagai panglimanya untuk menghadapi Portugis ya tahun 1527. Ini kemudian diambil menantu sama Sunan Gunung Jati.